صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى آخر الأيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله على آله وسلم: من تعلم بابا من العلم خير من ألف أن يصلي ركعة. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, yang saya hormati dan saya banggakan sahibul bait sekeluarga, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, yang insyaallah semua kita yang berhadir senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, henti-hentinya setiap tarikan napas kita, setiap gerak-gerik kita, yang tidak ada lain adalah merupakan anugerah Allah, karunia yang diberikan Allah. Allah gerakkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, Allah tuntun kita sehingga kita berada di tempat yang mulia, di tempat yang barakah, majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat, karena Rasul menjanjikan ghanimatul majalis al-jannah. Pahala yang diberikan Allah, surprise yang dijanjikan Allah kepada orang yang hadir di majlis semacam ini dan majlis-majlis yang lain adalah al-jannah. Alhamdulillah. Pada saat ini di malam minggu, masya Allah, di mana-mana ramai pak, ramai maksiat. Tapi kita digerakkan hatinya oleh Allah, bisa berhadir di sini memuji Rasulullah, meningkatkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, mengingat betapa besar jasa Rasulullah dan betapa banyak karunia yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, Majlis Miftahul Jannah yang sebenarnya merupakan kunci untuk mendapatkan surga, hadirlah kita di majlis yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah, ini majlis salawat. Kita sudah di awal-awal buku Habsyi ini sudah ditawarkan oleh Habib Ali, faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Siapa yang pengen mengharapkan syafaatnya Rasul, sallu alaihi, perbanyak baca salawat. Jangan malas kita baca salawat, apalagi di zaman yang serba fitnah ini, di zaman yang sekarang ini, yang orang banyak yang ketakutan, entah ketakutan dengan penyakit, entah ketakutan masalah ekonomi, entah ketakutan dengan berbagai macam.
kuatkan batin kita. Sallu alaihi wasallimu, perbanyak baca salawat. Karena nggak ada sandaran kita yang paling utama hanya kepada Allah lewat Rasulullah. Nggak bisa kita pengen langsung kepada Allah, mesti melewati pintu yang disebut wa'tul buyuta min abwabiha, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa kita ibadah kepada Allah kecuali dengan Rasul. Nggak bisa baca Al-Quran kecuali dengan Rasul. Artinya berkat Rasulullah kita bisa memuji Allah. Berkat Rasulullah kita cinta kepada Allah. Al-Habib Ali sahibul maulud dalam syairnya mengatakan, laulaka yazinatal wujudi mataba aishi wala wujud. Kalau nggak ada Rasulullah, kehidupan kita akan menjadi hampa. Makanya bersyukur betul di lingkungan ini ada majelis zikir, ada majelis salawat, ditambah dengan tausiah. Lengkap Pak. Ini majelis Syekh Abdul Qadir Jailani namanya. Karena majelis Syekh Abdul Qadir Jailani penggabungan antara ilmu dan amal. Ilmunya tausiah, amalnya salawat, zikir, tasbih, doa. Ini kita pertahankan. Ajak keluarga kita, ajak handai tolan kita, ajak tetangga kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Mendalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan nilai pahala yang diberikan Allah tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Ya. Jangan cuma ke mall aja ngajak. Kalau sudah ke mall, cucu-cucunya dibawa. Kalau sudah ke majelis sendirian, itu juga syukur-syukur berang. Sehingga anak-anaknya sudah sebentar-sebentar mall, sebentar-sebentar mall. Karena setiap saat diajak ke mall, diajak ke mall, istrinya ke mall, ajak ke majelis. Bermalam minggu di majelis, bermalam minggu bersama Rasulullah. Apa enggak mau bermalam minggu dengan Rasulullah? Apa enggak senang bermalam minggu dengan Rasulullah? Ini majelis Miftahul Jannah ini. Dan seluruh majlis-majlis yang memuji kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya sudah 2 kali ziarah ke makam Habib Ali. Mudah-mudahan sampean berat bisa ziarah ke Siwun. Dengan berkat istiqamah mengamalkan Maulid Simtud Durar, dengan berkat Rasulullah bisa ziarah ke Hadramaut, ke Tarim, tepatnya di Siwun. Kita akan bersimpu di hadapan beliau, membaca salawat. Tidak ada lain tujuannya untuk menambah keberkahan hidup, karena hidup ini yang penting berkah. Apa arti barakah? Al-barakatu ziyadatul khair ilai, tambahan kebaikan. Kita sudah sholat maghrib, kita sudah zikir, kita sudah doa, kita isya, ditambah lagi dengan majlis ilmu semacam ini. Insya Allah tambah barakahnya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Syarah Ainiyah juz kedua, orang yang membaca salawat, kita baca salawat ya. Jadi supaya jangan malas Pak baca salawat, karena sekarang ini banyak malas baca salawat, senangnya main HP aja. Ya. Orang yang membaca salawat, kata Nabi, namanya ditulis. Nama orang yang baca salawat, tadi kita ikutin pembacaan salawat oleh Guru Pardi dan kawan-kawan, ditulis nama kita, dilaporkan kepada Rasulullah. Satu kemuliaan yang luar biasa, nama kita dilihat Nabi. Nggak ada lagi sudah nikmat kayak begitu. Kita jangankan Rasulullah, nama kita ada di dalam hati guru kita saja, senangnya bukan main. Makanya kita datang ziarah ke orang soleh, kita datang ziarah kepada ulama, kita datang kepada wali-wali, tidak ada lain tujuannya supaya nama kita ada dalam hati mereka. Kalau nama kita ada dalam hati mereka, wah guru keingatan nur ilahi, didoakan alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Tidak terasa 10 tahun. Ini berapa ya? Berempat ya? 10 tahun.
Mulai bujangan sampai punya istri, punya anak setan saya. Alhamdulillah, betah juga dia di GTS. Coba. Jadi tujuan kita ziarah ke guru sekumpul, berdoa ya Allah mudahan namaku ada di hati guru sekumpul. Karena bila ada di hati orang soleh pasti didoakan. Ini nama kita. Orang yang membaca salawat itu ditulis, dilaporkan kepada Rasulullah. Ternyata bukan nama kita saja, nama orang tua kita juga ditulis, Pak. Artinya pengen bakti sama orang tua baca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hendak menjadi anak soleh, rajin ke majelis salawat. Ya, ajak keluarga kita. Makmurkan ini majelis. Tentu kita bikin majelis bukan tujuan untuk apa, bukan untuk politik, bukan cari uang, bukan cari pangkat kedudukan. Karena banyak orang yang hadir di majlis cuman ketika sosialisasi dia. Habis itu kada jadi ampih. Kita tujuannya apa? Untuk ridha Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan nanti di akhirat kita pengen dipanggil Rasulullah. Fulan, kau kemarin waktu di dunia kau berkumpul dengan orang-orang yang ahli salawat, kau baca salawat di majlis Miftahul Jannah, ayo kemari. Oh, bangga Pak kita dipanggil Rasulullah. Jangankan Rasul yang memanggil, wali saja sudah. Jangankan wali, guru kita saja yang memanggil. Subhanallah, alhamdulillah. Ini supaya kita semangat nih hadir di majlis ilmu. Nanti alasan apa? Kenapa kada ke majlis? Capek manggil. Kalau sudah ke KP nomor 1 dia. Sekarang kan musim KP-KP-an ya. Bolehlah KP, tapi ingat ilmu yang penting. Karena bagaimanapun ilmu itu lebih utama. Bagaimanapun semua ilmu. Rugi kita hidup Pak tanpa ilmu. Apa gunanya makan, minum apa macam, berumah mewah apa macam, ujung-ujungnya kan mati juga nanti. Apalagi musim corona begini. Wani enggak wani ya tetap mati kok. Corona enggak pernah berhenti corona. Ada yang tanya, Ustaz kapan berakhir corona? Sampai hari kiamat corona enggak berhenti. Yang namanya virus ada terus. Tinggal kekuatan batin kita. Bagaimana kekuatan batin kita agar kita senantiasa istiqamah ibadah kepada Allah. Yang penting kita jaga. Ya, apa bahasa sekarang? Ikuti protokol. Oh, Masya Allah, ini pakai masker sudah hampir 9 bulan, capek Pak. Semuyak masker. Minang sangali behinak. Ulun di kampung di keluar, jauh sini kan ada masker, dia behinak. Ya Allah. Tetap protokol kesehatan kita jaga jarak, jangan salaman gitu katanya ya. Pakai masker, cuman tetap hati kita kepada Allah. Coba kita pikir, itu dokter, itu para medis, kurang apa lagi mereka. Orang yang tahu persis mengenai virus dan tahu persis bagaimana cara pencegahannya, kok malah mereka yang kena. Bukan kita menentang dengan virus corona, tapi tetap hati kita kepada Allah selama protokol kesehatan kita jaga. Majelis tetap hadir, kegiatan di masjid tetap. Lah kalau masjidnya jadi kuburan gimana? Ditambah banyak virusnya Pak. Ya, tetap. Di rumah ya mati, di jalan ya mati, di mana-mana ya mati kok. Wani enggak wani yang pasti mati. Ya, ini supaya kita semangat ya, majelisnya tetap jalan. Ini nanti sedikit loh, kenapa enggak turun? Takut corona. Ada saya punya jamaah, kenapa enggak hadir corona? Pas kena corona juga, mati dah. Mati dah. Iya. Ini tadi baru makanya saya balas tuh. Ada yang tadi jamaah tuh nangis-nangis. Anaknya kena katanya, ya sudah enggak usah takut. Urusan hidup mati hanya Allah.
Kalau kena ya berobatlah, disuruh isolasi ya ikutilah. Apa yang disuruh dimakanlah, apa yang ikuti, insyaallah sembuh kok. Wa idza maridtu bahwa yashfin. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Yang penting jangan menentang. Oh, mana corona sini bakal hewan aku. Cobanya corona tuh gana-gana kayak kucing, nyaman kita burunya. Ini kada kelihatan. Ini ada sini mana-mana. Masya Allah ya. Yang jelas ada orang wali di Hadramaut, ya Habib Hamzah. Saya kemarin udah hilang atau silaturahim kepada Habib Hamzah Segap. Beliau muda betul Pak, Masya Allah. Tapi sering berjumpa Rasulullah. Itu Habib Segap sendiri yang ngomong. Ini Habib Hamzah sering berjumpa. Bukan mimpi, yaqzah. Atau yaqzah itu bepandiran, ketemu langsung. Apa? Salah seorang wali minta petunjuk kepada Rasulullah. Apa ini, bagaimana umat pian ini ya Rasul? Nabi yang namanya Nabi ya paham, karena Nabi sudah dibacakan Muhammadin Raufir. Nabi Muhammad orang nang penyayangan, ya tahu keadaan umat kita ini, tahu keadaan kita yang serba takut apa macam. Apa ujar Nabi? Akhir bisolati alaihi. Jadi Nabi ketika memberikan nasihat kepada zuriatnya, banyak-banyak baca salawat, itu penangkal corona. Ya, jadi banyak baca salawat, baca Quran, berzikir, aktif di majelis, aktif di masjid, tetap protokol kesehatan dijaga. Ya semuanya ya, jadi supaya kita sehat. Ya, karena bagaimanapun as-sehatu afdalu minal mal. Ada yang tanya, Ustadz percaya nggak sama corona? Enggak percaya saya dengan corona, aku percaya ada virus. Ya sama aja Pak. Namanya virus corona. Yang namanya virus ya ada semua, ada terus kok ya. Yang penting kita yakin itu semua khalqun min khalqillah. Itu makhluk daripada makhluknya Allah. Kita tetap yakin ada, ya semua pasti ada. Cuman hati kita tetap kepada Allah. Yang penting coba kebersihan lingkungan iya, kebersihan rumah iya, kebersihan badan iya. Apa katanya? Meningkatkan imun. Begitu ya? Iya. Kalau sudah itu semua ikhtiar itu apa macam, tinggal hanya kembali kepada Allah. Nah ini salah satu tempat penangkal corona, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis salawat, majlis-majlis zikir. Mudah-mudahan dengan berkah salawat, dengan keramat Habib Ali Sahibul Maulud, yang namanya virus corona segera diangkat Allah, segera disirnakan Allah dengan rahmatnya, sehingga kehidupan kita menjadi normal kembali. Amin ya rabbal. Untuk Samarinda tinggal Samarinda Ulu lagi yang zona merah, tapi sudah berubah. Ya, yang lain-lain sudah aman. Tapi jangan juga merasa aman kalau saya enak-enaknya, tetap kita jaga. Baik jamaah rahimakumullah, insyaallah ceramah sampai jam 11:30. Orang dah siap nasi kuning apa itu? Iya, ya apalagi nambubihan muntung kopian makan aja Pak. Silakan sambil ceramah makan. Jadi kita nasi kuningnya masuk, ilmunya kada. Ya bercanda sedikit ya. Ya alhamdulillah, Allah saking cintanya dengan Miftahul Jannah, pengajian saya liburkan Pak. Saya rutin di rumah ada kegiatan majelis ilmu juga. Mulai maghrib sampai jam 9, karena minggu kemarin mau minta sudah berikan semangat, sudah kita semangat ya. Apalagi ini ada setahun 2 tahun, setahunan kurang lebih ya. Nah, ini harus semangat. Yang jelas kita pengen mengumpulkan orang itu ngalih. Paham ya Pak bahasa Banjar Pak ya? Hendak mengumpulkan orang itu ngalih kan. Coba dibagi sembako, kumpul banyak. Mengumpulkan orang untuk berbuat kebaikan itu sulitnya minta ampun. Tidak gampang. Dan kalau sudah terkumpul, pasti banyak cobaan, rintangan, halangannya.
Enggak gampang. Apa dikira seperti membalik tangan gampang? Enggak, sulit kok. Ini yang diajak manusia. Kalau kucing, maaf, kasih makanan datang semuanya. Loh, kita ini kurang apa lagi? Diundang lewat grup WA, diingatkan. Sudah begitu, nilai pahalanya sudah tadi disebutkan surga lagi. Makanya Guru Bakri berkisah hawan ulun. Uja Guru Bakri, Guru Mansur, aku pernah bertakun dengan Guru Sekumpul, bah, di akhir-akhir kena, sekarang kan ini akhir nih, zaman fitnah macam-macam kayak begini. Apa nang kau menyelamatkan kita, bah? Apa jawab Guru Sekumpul? Hadir majelis, belajar ilmu. Kalau kita sembahyang belum tentu. Kadang-kadang kita tidak khusyuk. Kalau kita berzikir juga belum tentu. Kadang-kadang juga tidak khusyuk. Kalau kita bersedekah juga belum tentu. Kadang-kadang usaha kita kurang bagus. Macam-macam. Tapi kalau kita di majlis ilmu, yang saya sebutkan tadi hadis, man ta'allama baba minal ilmi khairun min alfi ayyusalliya raka'atin. Barang siapa yang menuntut belajar satu bab saja, insyaallah nanti nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani di akhir ceramah saya itu satu bab saja, satu nasihat saja lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi di akhir ini yang dapat menyelamatkan kita istiqomah hadir di majlis ilmu. Kenapa? Karena nanti di akhir ini juga banyak orang yang malas hadir di majlis ilmu. Kita kan majlis ngapain capek-capek? Buka Syekh YouTube ya. Syekh YouTube. Wah, ini berabah sambil santai buka YouTube, buka Ustadz Google. Barokahnya tentu, Pak. Setiap punya niat aja sudah dapat nilai. Kita bersiap-siap mau ke majlis sudah dapat nilai barokah. Jalan ke majlis, masya Allah paling jauh aku ini. Iya. Kalau jalan batis aja berapa ribu langkah itu? Sekitar 20-30 ribu langkah. Sedangkan ulunnya dari Darun Nikmah ke Gerli aja itu 14.000 langkah, sekitar hampir 15. Karena ulun hitungi langkah ulun berjalan mulai Darun Nikmah sampai apa itu Kaltim Hotel Ibis lurus sampai ke rumah itu 14 ribuan langkah ya. Mun ke sini berapa langkah gitu? Saya suka jalan kaki ya, enak jalan kaki. Nah, berarti kalau langkah hitung guluran bannya aja berapa guluran ban, berapa ribu. Masya Allah, itu barakahnya. Kalau kita lihat di YouTube, makanya wah ini kan banyak orang koler Pak, malas. Sehingga nanti kalau satu saat masalah ibadah, yang penting sholat aja dah. Urusan bisa ndak bisa. Lo sampai tahu ndak rukun sampai Anda perlu pakai rukun, yang penting kan ikut jamaah cukup. Itu saking gobloknya. Sampai tahu ndak rukun uduk? Ngapain pakai rukun? Pokoknya bila bersubuh sampai batis tuntung sudah. Nah, itu namanya orang pada bail. Nah, makanya alhamdulillah di sini ada belajar Ustaz Nur Ilahi ya mengajar. Masya Allah. Ya, ini mutakharid min Pamangki, masya Allah. Untung ada guru ya, belajar bagus-bagus. Kita ini mau apa lagi? Nah, jadi yang dapat menyelamatkan kita majelis-majelis ilmu. Tapi ingat, wah ini banyak juga sudah guru-guruan di YouTube tuh. Banyak yang sudah tersalah-salah pandir macam-macam ya. Yang tersalah-salah sampai nang kajiannya macam-macam. Pokoknya jabah guru nasihat sidin bila kita mengaji itu maksudnya belajar, gurunya jelas. Oh, tamat Pamangki, Darussalam mana. Kedua, berkitab. Bila berkitab, walau kitabnya ya, jelas ada rujukannya. Karena banyak kok ini nang ceramah bebas, akhirnya rakyu dengan pemikirannya. Banyak betul tuh. Ada yang di mana-mana masalah ilmu hakikat Nur Muhammad macam-macam. Udah kalau berkitab tidak meleset, ada kitabnya apa? Ini bab apa yang dibahas? Ini jelas, enak. Ada rujukannya, ada referensinya, jadi enak Pak.
Tapi kalau kita belajar dengan hanya mengandalkan Google apa macam, ya siapa yang bertanggung jawab? Tapi kalau kita dengan guru, nah apa hakikatnya seperti kita duduk di majelis ini, ya, duduk di majelis ini. Kalau malam minggu kemarin Habib Galib yang ngisi, sekarang saya. Sampean yakin orang-orang yang ngisi di sini, khususnya yang ceramah atau Ustadz Pardi, itu mereka beliau-beliau, ada Guru Udin, Guru Zaini, siapa-siapa, mereka dapat ilmu bukan di pasar, Pak. Mereka dapat ilmu di hadapan gurunya. Jadi kalau sampean sekarang berada di hadapan ulun, contoh, dapat ini bukan sekedar dapat di pasar, dapat di jalanan. Saya dapat dari guru saya. Pian dari saya, dari guru saya, gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu namanya hakikat hadir di majelis, kata Habib Ali Al-Jufri. Kalau kita sudah yakin gitu, enggak mungkin kita ndak hadir. Biar capek, biar kayak apa aja. Karena aku pengen berada di hadapan guruku. Guruku di hadapan gurunya sampai ke Rasulullah. Kita baca habsi ini seakan-akan kita duduk di majlis Habib Ali, karena dari guru ke guru ke guru sampai ke Habib Ali. Saya ngambil sanad habsi dengan Habib Alwi, Habib Anis kepada abahnya Alwi kepada abahnya Ali, dah Rasulullah. Jadi sewaktu saya masih di Jogja, saya sering ke wadah Habib Anis. Bahar itu cuman berapa ya? 750 tahun 87 dari Jogja ke Solo. Jadi kita hadir di majlis beliau. Nah, dijasahkan oleh Habib Anis dari abahnya Alwi dari abahnya Ali. Sudah Ali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka dari itu supaya kita semangat Pak untuk hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan khususnya jamaah anggota Majlis Ta'lim Miftahul Jannah selalu diberikan keistiqomahan. Walaupun ujian, halangan, rintangan, fitnahan, cobaan ada, itu tidak masalah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu kira orang yang pengen mendekatkan diri kepada Allah, kita ini pengen mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan memuji Rasulullah, mencintai Rasulullah, dengan cara ngumpulin kawan-kawan nih. Kawan apa macam dikumpulin, ayo kita berselawatan, ayo kita gotong royongan apa macam. Ini cara namanya supaya kita cinta kepada Rasulullah, tentu juga pengen dekat kepada Allah. Tapi ingat, wahum la yuftanun, banyak cobaannya, banyak ujiannya, ujian dari luar, halangan dari luar, rintangan dari luar, macam-macam. Yang paling parah nanti dari dalam. Bakal lagi antara ketua dengan bendahara kiamat. Iya. Loh, itu memang kan kita ini mesti ada dua. Ada halangan dari luar, cobaannya, ada cobaan dari dalam. Saya sering juga mengisahkan di masjid begitu juga. Dari luar macam-macam, yang parah dari dalam. Bila dari dalam bakal lagi ya bisa ampihan di pengurus masjid. Mengundurkan diri sini. Masya Allah. Ya sama di mana-mana. Nah makanya dibangunnya majelis itu pertama karena kekompakan. Harus begitu Pak. Berapa ke 10 ikung kah orangnya kompak. Ini namanya sudah sedikit, kalau kompak bakal ampihan. Yang malah sedikit ini kita kompak, rukun, apa ada masalah dimusyawarahkan dan sebagainya. Istiqomah terus ya. Jadi apa tujuan kita? Tadi sudah cinta Rasulullah, ridhonya Allah. Sudah, yang lain terserah. Jamaah rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala rahmatal abrar, dalam sebuah nasihat beliau, saya Syekh Abdul Qadir Jilani maksudnya tidak akan bisa mencapai derajat tinggi di hadapan Allah kan karena ilmu dan amal saya. Ya.
Abdul Qadir Jailani yang bergelar Khutub Rabbaniyah, Sultanul Aulia, yang kalau kita panggil ya Syekh Abdul Qadir Jailani, hadir 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 la yamut biiznillah, pasti beliau datang. Yakin kita. Hadir beliau tidak mati dengan izin Allah, karena orang-orang wali tidak mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para kekasih-kekasih Allah, orang wali-wali, mereka tidak mati, mereka hidup. Itu di musala guru sekumpul di kandang, makam guru sekumpul di kandang, tapi tetap orang ziarah di luar ziarah. Itu menunjukkan orang wali tidak mati. Kalau seandainya mati, ngapain ziarah ke situ? Sudah ditutup, sudah dilarang. Apalagi zaman acil corona belum bulik-bulik ini. Ayo, itu namanya orang soleh nggak pernah mati, hadir terus. Ini aja begitu diumumkan lemas semua umat Islam. Apa umumnya? Tahun ini ditiadakan, lemas Pak semua umat Islam, khususnya orang Kalimantan. Tapi insya Allah siapa tahu corona haul kita. Ya, paling kada di Majlis Miftahul Jannah haulnya nanti insya Allah. Saya juga rumah di sekumpul sudah banyak yang booking, guru gini ngatilah ulun guring udah pian, ayo sakalnya kali jadi. Tapi tidak apa-apa ziarah tetap, masya Allah. Saya punya rumah di sekumpul untuk umum, mau ikut sana silahkan ya. Nah, 3. Jadi tidak sampai derajat saya menjadi orang yang sangat dicintai Allah. 3 ini yang diamalkan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan karena ilmu beliau wah luar biasa luasnya. Amal beliau wah luar biasa istiqomahnya. Salah satu contoh saja, uduk sholat isya Pak Syekh Abdul Qadir Jailani ini sampai ke subuh, berarti kan nggak guring tuh, ibadah terus tuh. Berapa tahun? 40 tahun kayak gitu. Lah kalau kayak kita bodoh sebentar kentut dah. Hanya 1 mat bodoh karena kebanyakan makan jaba singkong. Anak ingatan jaba. Masya Allah. Coba. Jadi ternyata bukan karena ilmu dan amal. 3. Pertama apa kata beliau? Rendah hati. Kedua, murah hati. Ketiga, jernih hati. Urusan hati aja. Jadi hati ini yang paling berat. Makanya ibu-ibu jangan makan jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah suami, jangan kawin. Ya, masya Allah. Rendah hati artinya tawadu. Hidup ini cuma sebentar. Hidup ini adalah sebuah pengorbanan, perjuangan, perlu kesabaran. Hidup ini adalah ikhtiar Pak. Kita ini ikhtiar, namanya nih usaha. Jadi jangan sombong. Ini semua nanti ditinggal. Rumah mewah, apa macam, duit banyak, semua ditinggal. Beruntung orang yang nyumbang apa aja, mulai dari makanan, minuman, pemikiran, tenaga, apa macam, itu nanti yang beruntung. Karena Rasul sudah mengatakan ittaqun nar wala bisyikki tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Takutilah api neraka walaupun kau hanya bersedekah sebiji korma. Ini anggur, Pak. Sebiji korma, saking enggak punyanya, cuman sebiji korma. Kormanya kering lagi, namanya sukari kalau dia Mekah. Kurma sukari itu kering tapi enak betul dan mahal. Fa illam tajidu, tidak mampu kita sedekah, tidak mampu. Fa bi kalimatin thayyibah, dengan ucapan-ucapan yang baik. Oh, aku kada kawa membantu Majlis Taklim Miftahul Jannah, aku ingin jawa ini ngali banar hidup juga si ikut orang dan sebagainya. Bantu dengan tenaga. Oh, tidak bisa juga bantu tenaga, saya ini tua juga sudah capek juga pemakai. Bantu dengan doa.
Oh, tidak bisa juga senang dengan majelis ilmu, sudah itu termasuk orang yang mahabbah kepada ilmu. Makanya rendah hati di sini maknanya kita hidup ini tawadhu. Apa yang kita sombongkan semua titipan dari Allah, jabatan titipan. Ini bapak-bapak di sini dulu punya jabatan, sekarang punya jabatan Pak? Kepala rumah tangga. Iya, dulu punya jabatan, mungkin kepala seksi, mungkin kepala bidang, terutama kepala ahoy dulu kan. Wah ini sudah laskar tak berguna. Ya sudah, alhamdulillah. Yang penting saya sehat. Ya semua orang begitu. Saya lagi ke sana kemari bisa karena sehat. Satu saat nanti saya tua apa macam di rumah juga. Ya itulah hidup. Nggak ada orang tuh sehat terus, nggak ada. Nggak ada orang tuh muda terus, nggak ada. Pasti satu saat nanti. Itulah hidup. Jadi jangan sombong, ya. Jangan sombong, rendah hati. Nah, ketidaksombongan kita dengan Allah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sampai jam berapa, Pak? Jam dulu. Ceramah sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Tidak remah cong. Jam siaga ada anu perannya? Ya. Ya sebentar lagi ya. Tapi enak aja kan mesti malam minggunya banyak berkah di masjid lah. Iya, pada ogi deh. Ada ogi? Ada? Pasti ada. Ogi di mana-mana itu ada. Saya kemarin ceramah itu di Kuala Samboja. Banyak itu anunya. Orang-orangnya hadir toh. Tapi pakai masker. Saya tanya kenapa nih Pong aja TKK pakai masker? Di sini. TKK ada corona, ada kolorna. Biar ada mengantuk malah. Jangan sarik, kita bergayaan aja. Mudah sehat berataan. Ya, khususnya warga di sini sehat berataan insyaallah. Corona ampihan dah kita dah. Ya, Masya Allah, rendah hati kita tawadhu, bangun malam beribadah kepada Allah. Apalagi ini sudah hampir pergantian tahun ya Masya Allah. Nanti gelar malam Jumat itu habsian. Ya, jangan bakar-bakar jagung, jangan kayak orang kerasukan. Diganggang kayak orang gigilaan. Iya. Ini saya ngisi malam Jumat itu nanti pergantian tahun di Sungai Mariam. Kebetulan situ banyak orang Bugis. Jadi ibu hanya hendak mencari yang bisa bahasa Bugis dikit-dikit ya sudah. Daripada ada cendolen-dolen ya. Tahu cendolen-dolen? Iya, daripada itu mendingan kita istighosah, baca-baca doa toh. Iya, bakar-bakar jagung dibalik-balik tunu nih mantre. Kan sudah. Jadi ngerti kan malam Jumat bahabsen aja panai. Iya bakar jagung ya kan bisa bicara mahan ya daripada nang macam-macam ya kalau memang hendak bicara mahan ya carilah ustadz saya sudah bilangin. Sama waktu kita zaman Pak Bupati Makmur ya guru kayak apa kita malam pergantian kita istighosahan maka di Berau itu kan di sini Masjid Agung di belakang tuh gereja ramainya buahnya penyanyian macam-macam kami berhabsian jiwa ramai udah di Berau ya Masya Allah jadi diisi ya, jadi mudah-mudahan malam Jumat kena pergantian tahun tuh terutama nang di luar-luar mudahan hujan lebat-lebat gitu nang di rumah pemajisan tetap aja. Iya, ini sudah Masya Allah kalau sudah malam tahun baru nang kayak kehantuan berataan. Ya, rendah hati kita usahakan hidup ini jangan sombong. Ya. Orang yang enggak sombong adalah orang yang melaksanakan perintah Allah. Ini salah satu perintah Allah, nuntut ilmu perintah Allah, bersilaturahim perintah Allah, hukumnya sunnah. Yang kedua murah hati. Apa itu murah hati? Tidak pelit. Untung jadi sudah saya katakan yang nyumbang-nyumbang apa aja dah. Ya mudah-mudahan kita doakan yang menyumbang khususnya untuk majelis taklim Miftahul Jannah, Allah murahkan rezekinya, Allah angkat derajatnya,
Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah bahagia dunia akhirat. Kalau beliau-beliau punya usaha, mudah usahanya tambah barokah. Yang membantu majlis ini nanti dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bersyukur kita ada majlis itu ya, bersyukur betul. Apalagi saya dengar kalau nggak ada yang narik ke markas larinya, kalau ada yang narik ke rumah. Nah ini daripada pian ulang tahun macam-macam, mendingan tarik majelis saja. Maksudnya dia ditarik ke rumah gitu. Iya kan? Nah, untung coba berapa ratus salawat dibaca di depan, terutama di rumah Sahibul Bait ya dan lingkungan sini. Masya Allah, zikirnya ada, doanya ada, apa kurang apa lagi sudah. La tad'ul malaikah bi ajnihatihim hatta yamlau ma bainas sama'i wal ardh. Ini malaikat nih kumpul di sini, Pak. Cuman saya pengen enggak lihat. Hatta al-hut, sampai ikan yang di laut itu mendoakan pian. Kenapa? Karena orang yang hadir majelis ilmu. Nah makanya murah hati, jadi orang pemurah, jangan pelit. Ya, jangan pelit. Ini saking pelitnya, begitu membuat duit di celengan, rupanya tak masuk 50.000, ambil angsul sini. Cari kaum ya. Apa julak? Adakah kunci kotak? Kenapa? Aku tak masuk duit 50.000 ya. Ujar kaum, biar bawa kap 50.000. Kada aku sandak 5.000 aja sirin bangsul. Apa malarnya? Tapi lain orang GTS lah, urung sono. Kalau orang sini Masya Allah. Makanya pintar juga kaumnya, kotak celengannya dikuncinya amun celeng berada. Tahu bangsul susuan mandak duit 5.000 mencari 3.000 aja kan apa? Aku aja masuk WC 2.000 aja. Murahnya hendak masuk surga 2.000 nyumbangnya, Masya Allah, niatnya 15. Semoga sampai arwah khairan ini arwah julak arwah datu. Ya Allah, malaikat bingung baginya. Ya, jadi untunglah membantu majlis ini, mudah-mudahan tambah lagi bantuannya untuk operasional dan lain sebagainya. Insya Allah barokah. Mana qasamalun min sadaqah, nggak ada harta itu berkurang gara-gara sedekah. Harta itu berkurang gara-gara rancak dibawa ke kilo 10. Nah, jadi rendah murah hati. Yang ketiga, jernih hati. Yang namanya kita hidup ini, Pak, apalagi bertetanggaan, kadang-kadang ada timbul dengkinya gitu. Kadang-kadang ada timbul rasa emosian apa macam ya. Hidup bertetangganya lebih berat daripada hidup saudara. Sampean orang Bugis seharusnya tinggal di Bugis di Sulawesi sana. Iya. Nah, saudaranya di Sulawesi semua. Tapi karena hidupnya di sini, kita punya tetangga kanan kiri. Nah, makanya harus rukun ya. Susah Pak, kalau sampai kita dengan tetangga enggak beres, wah repot betul. Makanya disebut orang-orang yang berada di sekitar kita aman semuanya. Aman dalam artian kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak mengganggu kita. Hidup itu yang enak berdampingan dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Jadi sehingga hati kita jernih, enggak ada sombong, enggak ada dengki, enggak ada ria, enggak ada ujub, enggak ada merasa paling hebat, paling apa macam. Semua adalah anugerah Allah. Nah, mudah-mudahan dengan tausiah ini khususnya jamaah atau anggota Majelis Talim Miftahul Jannah tambah semangat, tambah istiqamah. Yang belum bergabung mari bergabung, yang sudah bergabung ajak kawan-kawannya, ajak handai tolannya. Mari kita bersama-sama di tempat Majelis Miftahul Jannah dimanapun tempatnya, maksudnya pengajiannya atau di markas, senantiasa insya Allah istiqamah mendapatkan ridha Allah dan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan, murah rezeki,
rezeki, anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan mudah-mudahan lingkungan ini dan semua di tempat ini Allah hindarkan dari mara bahaya. Allah angkat virus corona, Allah angkat wabah penyakit. Mungkin di sekitar ini ada yang lagi sakit, tetangga kita, kawan kita, kenalan kita, mudah-mudahan disembuhkan Allah syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Dan mudah-mudahan mungkin di antara lingkungan ini ada yang berbagai macam problem yang dihadapinya, mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaiknya, dan Allah Ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang beruntung dunia dan akhir, dan kita semua selamat dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil taqabbalallahu minkum.